Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Murojaah Channel yang dimuliakan oleh Allah. Baru-baru ini publik sedang diramaikan dengan sebuah foto dan video yang beredar di media sosial terkait tata cara azan sholat Idul Fitri yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Bahkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun berencana menjadikan seorang perempuan sebagai khotib sholat Jumat. Mari kita simak video-video tersebut dan beberapa tanggapan daripada video nyeleneh tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda yang mengumandangkan azan dengan gaya atau gerak-gerik yang nyeleneh atau tidak seperti semestinya. Padahal dalam azan tersebut sudah ada tata cara atau adab yang mengaturnya, seperti dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, kemudian berdiri dan memasukkan jari ke dalam telinga, menyambung tiap dua takbir, menoleh kepala ke kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Bahkan cara mengumandangkan azan pun telah diatur oleh syariat Islam, artinya bersanad bersambung kepada sahabat Bilal bin Rabah. Mari kita simak penjelasan daripada Ustadz Abdus Somad berikut ini. Tentang azan yang tidak boleh lafaznya dipanjangkan, harus mengikuti sesuai mat tabi'i. Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kalau tak ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana itu? Jadi masalah azan itu tidak sama macam itu. Azan itu bersanad, itu muazin itu azannya bersanad sampai kepada Bilal bin Abi Rabah. Muazin itu bersanad tuh, dia dari gurunya sampai kepada Bilal. Lagunya tak berubah-ubah. Jadi kalau ada, inilah bahayanya orang belajar tajwid lalu kemudian mau diterapkannya itu semua. Selanjutnya adalah tata cara sholat Idul Fitri yang dianggap nyeleneh karena terlihat ada jamaah perempuan yang berada di saf terdepan dan juga ada seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerakan yang tidak lazim. Dalam hal ini marilah kita dengarkan penjelasannya. Secara fikih, jika kita bahas secara fikih, jumhur ulama berpendapat bahwa sholat yang safnya jarang itu masih sah. Begitupun juga dengan adanya perempuan yang berada di saf laki-laki atau saf di depan. Secara hukum fikih, jumhur ulama menyatakan sholatnya masih sah, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali, kecuali pendapat dari Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, sholatnya tidak sah. Hukum sholat seperti ini teman-teman, makruh, sebaiknya ditinggalkan. Itu adalah pendapat dari jumhur ulama, kecuali ada uzur-uzur secara syar'i. Misalkan ketika beribadah umroh, naik haji di Makkah, maka hal itu diperbolehkan sahabatku semua. Namun yang jadi masalah teman-teman, di video ini kita bertanya-tanya, apa uzur dari jemaah ini? Dengan melakukan sholat seperti ini, apa uzur secara syar'inya? Kenapa sholatnya jarang-jarang safnya? Kita sekarang tidak musim pandemi lagi. Dan yang sangat mencengangkan teman-teman, adanya perempuan di depan saf laki-laki, berada pada saf yang pertama. Apa masalahnya ini? Jika kita kembalikan kepada hadis di dalam riwayat Muslim, dinyatakan bahwa sebaik-baiknya saf laki-laki adalah saf yang pertama, dan seburuk-buruknya saf mereka adalah saf yang paling terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya adalah saf pada bagian yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabatku semua, kita tidak fokus kepada saf yang jarangnya atau tentang adanya perempuan berada di saf laki-laki. Namun kita fokus kepada suatu sosok yang saya lingkari yang berwarna merah ini, seorang pria yang melakukan gerakan tidak seperti gerakan sholat secara lazimnya. Dia seperti mengempalkan tangannya,
seolah-olah ini adalah bagian dari cara berdoa agama lain, seperti agama Kristen. Teman-teman bisa saksikan. Pria tersebut, teman-teman, terlihat mengepalkan tangannya seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini adalah cara berdoanya umat Nasrani. Umat yang beragama Kristen. Itu prediksi saya. Jika prediksi saya salah, maka saya ingin mempertanyakan, adakah gerakan sholat yang seperti dilakukan oleh orang itu? Sepengetahuan saya tidak ada cara sholat seperti itu, apalagi dalam sholat berjemaah. Setiap apa yang dilakukan oleh imam kita, maka kita sebagai jemaah harus mengikuti imam. Bukan berdoa seperti ini. Jadi, di dalam pemikiran saya melihat itu adalah cara berdoanya umat beragama lain. Nah, jika bukan, lalu apa yang dia lakukan, teman-teman? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam ruku ataupun sujud, perempuan yang berada di saf pertama tadi, dia tidak melakukan sujud, tidak mengikuti imam. Sangat jelas sekali, bukan? Teman-teman dapat saksikan, perempuannya tetap saja berdiri. Begitu juga dengan laki-laki yang di sebelahnya, masih saja tetap mengepalkan tangan seperti berdoanya umat beragama Kristen. Ini yang kita tanyakan, teman-teman. Bukan tentang masalah jarangnya saf tadi. Jika tentang masalah jarangnya saf tadi, itu tidak akan membatalkan sholat secara berjamaah menurut jumhur ulama. Tapi tidak sempurnanya sholat secara berjamaah. Ada Vira. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa? Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ada har jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus.